Mungkin kalian pernah mendengar atau mengetahui tentang film Hotel Mumbai, atau mungkin saja kalian salah satu orang yang pernah menonton film tersebut. Ya, film tersebut diangkat dari kisah nyata atas serangan teror yang pernah terjadi di kota Mumbai, India. Aksi teror bersenjata yang banyak menjatuhkan korban jiwa ini disebut sebagai tragedi serangan Mumbai. On the evening of Wednesday, November 26, 2008, India's financial capital Mumbai came under sustained attack by 10 armed gunmen. Serangan ini terjadi pada bulan November pada tahun 2008, merupakan satu rangkaian teror terstruktur dan tersistematis yang terjadi di kota Mumbai, salah satu kota terbesar yang berada di India. Peristiwa mencekam ini berlangsung selama 3 hari dengan menewaskan lebih dari 180 orang, yang terdiri dari warga asing, pekerja setempat, dan juga pelaku serangan teror itu sendiri. Selain itu, sekitar lebih dari 300 orang lainnya mengalami cedera akibat serangan ini. Serangan teroris Mumbai sempat membuat hubungan pemerintah India dan Pakistan memanas. Hal ini dikarenakan para pelaku aksi teror diketahui berasal dari Pakistan, karena sebelumnya sudah sering terjadi rangkaian serangan teror dari tahun 1993 sampai 2008 dengan para aktor di baliknya ialah warga Pakistan di bawah payung organisasi teror Laskar-e-Taiba atau LIT. Sebelum kita lanjut, saya bakal bahas sedikit tentang Laskar-e-Taiba. Dijelaskan pada laman Wikipedia, Laskar-e-Taiba memiliki artian sebagai tentara kebaikan, adalah salah satu organisasi teror radikal terbesar di Pakistan. Organisasi tersebut didirikan pada 1987 oleh Hafiz Saeed, Abdullah Azam, dan juga Jafar Iqbal dengan dana dari Osama bin Laden. Yaps, kayaknya menarik kalau nanti kita bakal bahas juga soal Osama bin Laden, tapi di video yang berbeda. Kalau begitu kita lanjut lagi ke pembahasan kita. Serangan ini tidak terjadi di satu tempat saja, melainkan di beberapa tempat vital yang ada di Mumbai, yaitu stasiun kereta api Chhatrapati Shivaji Terminus atau CST yang ramai dengan warga sipil, dua hotel bintang 5 yaitu Oberoi, Trident, dan Taj Mahal Palace, lalu Cafe Leopold, sebuah restoran terkenal di kalangan turis atau para traveler mancanegara, lalu Rumah Sakit Chama, gedung pusat komunitas Yahudi Mumbai yaitu Chabad House, dan juga kantor polisi. Kronologi terjadinya aksi teror ini diawali pada tanggal 26 November 2008 pada saat malam hari, di mana saat kejadian itu, tempat-tempat yang dijadikan sasaran oleh para teroris sedang rame-ramenya oleh para warga sipil dan juga warga asing. Sekitar pukul 20.00 waktu setempat, 10 anggota LIT mendarat di dua lokasi di Colaba, Mumbai. Mereka lantas berpencar dan melakukan penembakan serta pengeboman yang berlangsung hingga 29 November 2008. Tempat pertama yang dijadikan sasaran serangan ialah stasiun CST. Pada saat itu, dua pria bersenjata yakni Ismail Khan dan Ajmal Kasab melakukan serangan sekitar pukul 21.30 waktu setempat. Mereka memasuki area stasiun dan memasuki ruangan penumpang dan langsung melepaskan tembakan menggunakan senapan semi-otomatik AK-47. Serangan terus berlangsung selama lebih dari 1 jam hingga pukul 22.45. Tidak lama kemudian, pasukan keamanan tiba di stasiun. Sementara itu, Ismail dan Ajmal berusaha melarikan diri dari tempat kejadian dan menembaki para pejalan kaki serta para petugas polisi, yang mengakibatkan sebanyak 8 polisi tewas. Mengetahui bahwa para polisi kalah senjata, mereka memutuskan untuk mematikan lampu dan mengamankan lokasi tersebut. Ismail dan Ajmal lantas pergi ke rumah sakit Chama dengan tujuan membunuh pasien di sana. Namun para karyawan rumah sakit sudah mengunci semua bangsal pasien. Pasukan anti teror yang dipimpin oleh kepala polisi Heman Karkare segera mengambil tindakan dan berusaha mengejar Ismail dan Ajmal. Sayangnya Karkare dan beberapa petugas polisi lainnya tewas karena tertembak. Ismail dan Ajmal lantas membawa lari kendaraan polisi setelah menukar kendaraan polisi dengan mobil warga sipil. Kedua teroris ini berusaha lari menyelamatkan diri mereka, akan tetapi tanpa disengaja mobil mereka menabrak penghalang jalan. Pada akhirnya Ajmal berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari serangkaian serangan Ismail Khan dan Ajmal Kasab, mereka telah menewaskan sekitar 58 orang dan 104 lainnya terluka atau cedera.
Masih di hari yang sama dan juga di waktu yang hampir sama juga, dua penyerang yaitu Sohaib alias Soheb dan Najir alias Abu Umer melakukan serangan di Cafe Leopold di Mumbai Selatan. Cafe Leopold itu salah satu kafe yang populer dan ramai dengan pengunjungnya. Dan pengunjungnya itu bukan dari masyarakat sekitar saja, melainkan warga asing atau bisa dibilang para turis mancanegara. Soheb dan Abu Umer pun segera masuk ke sana dan melepaskan tembakan. Aksi ini menewaskan 10 orang termasuk beberapa orang asing. Serangan selanjutnya terjadi di dalam hotel, yaitu Hotel Taj Mahal Palace dan Oberoi. Dilaporkan ada 6 ledakan yang terjadi di Hotel Taj Mahal, 1 di lobi, 2 di lift, 3 di restoran, dan 1 di Oberoi. Selain mengebom, para pelaku teror juga melakukan penyanderaan di dalam hotel. Berdasarkan laporan, ada sekitar 200 orang yang disandera. Petugas pemadam kebakaran pun berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan para sandera melalui jendela dan menggunakan tangga. Pada 27 November 2008 pada pagi hari, dikabarkan bahwa kasus penyanderaan berhasil diselesaikan. Kepala Polisi Maharashtra menyatakan bahwa semua sandera berhasil dibebaskan pada saat itu juga. Dalam peristiwa teroris Mumbai, Nariman House atau yang dikenal sebagai Mumbai Chabad House diambil alih oleh dua penyerang. Beberapa penduduk juga disandra di dalamnya. Petugas polisi pun segera berupaya menyelamatkan para sandera. Namun di saat yang sama, para petugas harus terlibat baku tembak dengan para penyerang. Para petugas pun kesulitan karena para penyerang juga melemparkan granat untuk menghalau pergerakan para polisi. Akhirnya dengan kegigihan para anggota polisi, mereka berhasil menyelamatkan sebanyak 9 sandera pada saat itu. Hingga hari berikutnya, lokasi tersebut dikepung oleh pihak kepolisian. Dan pagi hari, polisi dibantu oleh para penembak jitu. Akhirnya para anggota kepolisian mulai menduduki tempat tersebut setelah pertempuran cukup panjang dan alot. Maka dari itu sisa sandera lainnya berhasil diselamatkan. Sementara itu, Sersan Gajender Singh dan 2 pelaku tewas. Tidak hanya itu saja, pada 26 November 2008 malam juga terjadi 2 ledakan bom taksi yang disebabkan oleh bom waktu. Bom pertama terjadi pukul 22.40 di Ville Parle yang menewaskan pengemudi dan seorang penumpang. Kemudian ledakan kedua meletus di Wadi Bunder sekitar pukul 22.00 dan 22.25. Bom kedua ini menewaskan 3 orang termasuk supir taksi dan juga sekitar 15 orang lainnya mengalami luka-luka. Namun yang menjadi intrik dalam kejadian ini ialah sebelum nama Laskar-e-Taiba disebut sebagai dalang akan serangan teror ini, ada sebuah kelompok yang menamakan dirinya sebagai Dekan Mujahidin mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Akan tetapi klaim itu berhasil dipatahkan karena setelah melacak email yang bersangkutan tidak ditemukan adanya kelompok tersebut. Selain itu yang memperkuat Laskar-e-Taiba berada di balik serangan ini dikarenakan dari 10 pelaku teror menyisakan 1 pelaku yang ditangkap hidup-hidup karena 9 dari pelaku diketahui tewas pada saat kejadian tersebut. Yaitu Hasmal Kasab, pelaku yang melakukan serangan di stasiun kereta api. Dari sinilah informasi siapa dalang dari aksi teror itu diketahui. Walaupun sebenarnya Laskar-e-Taiba sudah mengkonfirmasi bahwa bukan mereka di balik serangan tersebut, namun dengan banyaknya bukti yang mengaitkan hal tersebut pada mereka, akhirnya setelah pihak keamanan India melakukan interogasi kepada pelaku, ditemukanlah nama mastermind di balik serangan tersebut, yaitu Sajid Mir atau Paman Bill, otak dari serangan teror ini. Sajid Mir ditangkap oleh pihak keamanan Pakistan. Hal itu dikonfirmasi bahwa tersangka dalam serangan Mumbai 2008 berada dalam tahanan mereka dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan pendanaan terorisme. Dan for your information, Sajid Mir sendiri telah masuk dalam daftar teroris paling dicari oleh FBI dengan hadiah $5 juta untuk kepalanya. Jadi dampak dari kejadian ini terhadap keamanan India lebih diperketat dengan adanya UU anti teror dan Badan Investigasi Nasional Federal akhirnya dibentuk. So, bagaimana menurut kalian? Apakah cukup dengan 15 tahun hukuman untuk mastermind pada kasus ini? Kalau kalian setuju dan tidak setuju bisa komen di bawah. Jadi begitu saja pembahasan kita terhadap tragedi serangan Mumbai ini. Jadi buat teman-teman mau kasih kritik atau saran bisa komen aja di bawah. Jadi segitu aja dari Aja Number 5, saya pamit undur diri.